Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini di bab 3 kelas 7 yang berjudul klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bab ini meliputi beberapa subbab, di antaranya ada klasifikasi materi berdasarkan wujudnya yang meliputi padat, cair, dan gas. Kemudian ada subbab klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya yang meliputi zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal ada unsur dan senyawa. Kemudian subbab selanjutnya ada pemisahan campuran, sifat, dan perubahan materi. Ini adalah 4 subbab untuk klasifikasi materi. Pada kesempatan ini kita akan bahas berkaitan dengan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dan klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Baik, kita akan mengenal terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan materi itu. Apa itu materi? Ya, materi disebut juga dengan zat. Apa itu materi atau zat? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, sehingga dapat kita contohkan misalnya batu dapat menempati ruang dan memiliki massa, begitu juga dengan air. Air dapat menempati ruang dan memiliki massa, begitu juga dengan udara. Ya, udara dapat menempati ruang dan memiliki massa, bahwa udara memiliki massa ya. Buktinya apa sih? Buktinya bisa kita timbang ya, untuk balon akan memiliki massa. Balon yang telah kita tiup dengan udara, jika kita timbang akan memiliki massa. Yaitu adalah pengertian materi atau zat, yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Untuk klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dapat kita bedakan menjadi 3. Ini adalah klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, ada zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas. Ya, untuk zat padat misalnya batu ya, atau misalnya tanah, atau misalnya kayu, itu merupakan contoh zat padat. Untuk zat cair misalnya ada alkohol ya, atau air, atau kemudian sirup, ini masuk contoh dari zat cair. Sedangkan zat gas misalnya adalah asap. Ini adalah pengelompokan materi berdasarkan wujudnya, zat padat, zat cair, zat gas. 3 wujud ini dapat kita bedakan berdasarkan bentuk dan volume, jarak partikel, dan gerak partikelnya. Untuk zat padat, bentuk dan volumenya itu selalu tetap. Jadi jika suatu zat padat, misalnya batu, kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, bentuk dan volumenya akan tetap. Berbeda dengan zat cair, misalnya kita memiliki air secangkir ya, kita pindahkan ke piring atau ke mangkok. Volumenya tetap, namun bentuknya akan berubah menyesuaikan ruang yang ada pada wadahnya. Berbeda dengan zat gas, volume dan bentuknya mudah berubah. Ini adalah sifat dari gas. Misalnya seseorang buang angin nih, volumenya akan mudah berubah, menyebar, kemudian bentuknya juga berubah, menempati ruang. Ya, ini adalah contoh untuk bentuk dan volume dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Indikator perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Baik, untuk indikator jarak partikelnya, untuk zat padat sangat rapat jarak antar partikelnya, sedangkan zat cair lebih renggang. Kemudian untuk zat gas sangat renggang, sehingga susunan gerak partikelnya untuk zat padat tidak dapat bergerak bebas karena susunannya sangat rapat. Atau dengan kata lain, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat sekali. Berbeda dengan zat cair, karena jarak partikelnya lebih renggang, berarti gaya antar partikelnya lebih rendah dibandingkan zat padat, sehingga untuk geraknya bebas namun terbatas. Sedangkan zat gas karena sangat renggang, maka gaya partikel antar partikelnya sangat rendah sehingga bergerak sangat bebas untuk gerakan partikel dalam gas. Ya, ini adalah pembeda antara zat gas, zat cair, dan zat gas ya, dengan indikator bentuk dan volume, jarak partikel, dan gerak partikel dari masing-masing wujud zat ini.
Ya, pada klasifikasi materi berdasarkan komposisinya dan sifatnya dapat dibedakan bahwa materi ada zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal meliputi unsur dan senyawa, sedangkan campuran meliputi homogen dan heterogen. Jadi ada campuran homogen dan campuran heterogen. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni ya, yang meliputi unsur dan senyawa. Baik pada homogen sering disebut juga dengan larutan, sedangkan pada heterogen berdasarkan ukuran zat terlarutnya dapat dibedakan antara koloid dan suspensi. Baik, kita akan bahas berkaitan dengan unsur yang merupakan zat tunggal. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Ya, ini adalah pengertian dari unsur. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Di antara karakteristik unsur diantaranya adalah dapat mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut, kemudian bagian terkecilnya adalah atom. Dalam lingkungan kita atau di sekitar kita atau di alam, unsur dapat dijumpai dalam bentuk atom, misalnya adalah helium, dan bisa juga dijumpai dalam bentuk molekul unsur, diantaranya adalah gas oksigen O2 yang merupakan unsur oksigen, kemudian ada ozon O3 yang merupakan gabungan dari molekul atom oksigen. Kemudian di antara yang lainnya juga ada gas nitrogen N2 yang merupakan molekul dari unsur nitrogen. Ya, itu adalah karakteristik dan contoh untuk unsur. Pengelompokan unsur diantaranya dapat dikelompokkan menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Apa sih unsur logam itu? Ya, unsur logam di antara karakteristik atau cirinya berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Jadi raksa pada suhu kamar pada suhu 25 derajat Celcius bentuknya adalah cair. Yang telah kita ketahui untuk raksa biasanya digunakan sebagai pengisi termometer. Ya, secara umum unsur logam bentuknya adalah padat pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian mengkilap, dapat ditempa atau diregangkan, dapat dijadikan sebagai konduktor listrik, dan panas, memiliki titik didih atau titik leleh tinggi. Ini adalah ciri untuk unsur logam. Di antara contoh unsur logam di antaranya ada aluminium dengan simbol unsur Al, kemudian ada emas dengan simbol unsur Au, perak Ag, kalsium Ca, timah Sn, tembaga Cu, kemudian ada besi Fe, natrium Na, dan timbal Pb. Ini adalah simbol dan nama unsur untuk unsur logam. Kemudian untuk unsur non-logam, di antara cirinya bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa sebagai non-konduktor kecuali grafit ya. Kemudian memiliki titik didih rendah, tidak mengkilap meski digosok. Untuk contoh unsur non-logam di antaranya ada oksigen, hidrogen, karbon, sulfur atau belerang, fosfor, nitrogen, dan iodium. Ya, ini adalah contoh-contoh untuk unsur non-logam. Di antara unsur logam dan unsur non-logam ada unsur semi-logam yang disebut juga dengan metaloid. Di antaranya adalah bersifat lebih rapuh dibandingkan logam untuk cirinya ya. Kemudian berwarna abu-abu mengkilap. Bersifat semikonduktor pada suhu rendah, rata-rata dia sifatnya itu sebagai isolator. Atau bisa kita asumsikan sebagai unsur non-logam. Sedangkan pada suhu tinggi dia memiliki ciri atau karakter untuk unsur logam. Di antaranya dapat berfungsi sebagai konduktor ketika suhu tinggi. Kemudian berwujud padat pada suhu kamar. Ini adalah ciri-ciri atau karakter dari unsur semi logam. Di antara contoh untuk unsur semi logam ada boron, silikon, germanium, antimon, ada telurium, ada polonium, dan arsen. Ini adalah contoh untuk unsur semi logam. Ya, ini adalah pengelompokan unsur ya. Jadi ada unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam.
Ya, telah kita ketahui pada contoh unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Di antara contohnya ada beberapa simbol yang diberikan seperti aluminium disimbolkan dengan Al. Ada beberapa acuan yang digunakan untuk memberi nama unsur. Di antaranya adalah bahwa nama unsur sesuai penemunya. Di antara contohnya adalah Einsteinium yang ditemukan oleh Einstein, kemudian Nobelium yang ditemukan oleh Alfred Nobel. Ini adalah contoh untuk nama unsur sesuai nama penemunya sebagai bentuk penghormatan bagi para penemunya. Kemudian ada nama unsur yang sesuai tempat ditemukannya, misalnya magnesium, salah satu kota yang ada di Yunani, kemudian germanium, berarti menunjukkan tempat negara yaitu Jerman. Ya, ini adalah contoh nama unsur yang diambil dari tempat ditemukannya unsur tersebut pertama kali. Baik, untuk nama unsur ada beberapa aturan ya yang diberikan oleh John Jacob Berzelius, yaitu usulan nama unsur. Di antara usulannya yaitu bahwa untuk setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Ini diambil dari nama latinnya, kemudian huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini adalah sebagai contoh bahwa setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, ada hidrogen, huruf H besar ya dari nama latinnya, boron, ada karbon, nitrogen, dan oksigen. Ini adalah satu huruf untuk nama unsur. Nah, untuk aturan yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang ketiga, untuk unsur pertama yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Ya, jadi bisa terdiri dari dua huruf ya, di mana huruf yang kedua diambil dari nama unsur tersebut. Misalnya ada helium, diambil huruf kedua, ditulis dengan huruf kecil dari nama latinnya. Kemudian ada beryllium, ada kalsium, dan ada neon. Di mana contoh lainnya ada barium, ada klorin, dan natrium. Ini nitrogen, satu huruf N ya. Kemudian neon, huruf kedua diambil dari nama unsur tersebut, neon. Kemudian natrium juga demikian. Ya, ini adalah usulan nama unsur oleh John Jacob Berzelius, di mana nama-nama unsur ini tersusun yang telah kita jumpai ya, atau kita dapat jumpai pada unsur periodik, tabel unsur periodik. Seperti apa sih? Ya, seperti ini ya. Ya, ini adalah contoh untuk tabel periodik unsur yang tersusun dalam tabel seperti ini. Di sini ada hidrogen, ada litium, di sini juga ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan fluorin. Ya, di sini diberikan kata kuncinya di atas adalah nomor atom, kemudian di sini simbol ya, di mana hidrogen disimbolkan dengan H, kemudian ada namanya hidrogen, dan ada massa atom yang ada di bawah. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan tabel unsur periodik ini pada tingkat SMA. Ya, ini adalah contoh tabel unsur periodik yang dikeluarkan oleh IUPAC ya. Yaitu penjelasan berkaitan dengan unsur. Selanjutnya untuk zat tunggal, kita akan bahas berkaitan dengan apa itu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Ya, senyawa termasuk zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa, di mana untuk karakteristik senyawa diantaranya adalah terdiri dari dua atom atau lebih yang berbeda. Kemudian bagian terkecilnya adalah molekul. Unsur penyusun senyawa bergabung dengan perbandingan tetap dan sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Ya, di sini ada 4 karakter yang perlu kita ingat, terdiri dari dua atomnya atau lebih yang berbeda. Bagian terkecilnya adalah molekul. Unsur penyusun senyawa bergabung dengan perbandingan tetap, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalkan sebuah contoh di sini ada air yang tersusun oleh hidrogen dan oksigen, di mana perbandingan
untuk hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Memiliki perbandingan yang tetap, tidak bisa kemudian air perbandingannya adalah kita ubah menjadi 2:2. Karena jika 2:2 maka bukan lagi air yang terbentuk melainkan peroksida. Jadi berbeda lagi ya untuk perbandingan yang berbeda. Di sini disebutkan bergabung dengan perbandingan tetap. Kemudian sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, di mana telah kita ketahui bahwa oksigen ini sifatnya adalah gas, kemudian dibutuhkan dalam reaksi pembakaran ya. Hidrogen juga demikian bersifat gas, tapi ketika hidrogen dan oksigen bergabung dengan perbandingan tetap 2:1 yang membentuk air, maka sifatnya justru berlawanan. Ketika air dapat memadamkan api berbeda dengan oksigen yang dibutuhkan dalam pembakaran. Ya, itu adalah penjelasan karakteristik untuk senyawa ya, terdiri dari 2 atom atau lebih yang berbeda. Di sini ada atom hidrogen dan oksigen. Kemudian bagian terkecilnya adalah molekul. Ini adalah bentuk molekul dari air. Unsur penyusun senyawa bergabung dengan perbandingan tetap. Di sini perbandingan tetap untuk air adalah 2:1. Kemudian sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya telah kita jelaskan. Di antara contoh untuk senyawa lainnya adalah garam yang disimbolkan dengan natrium klorida atau rumus kimianya ya. Kemudian ada gula dan ada asam cuka. Ini adalah contoh untuk senyawa. Itu adalah penjelasan terkait dengan zat tunggal yang meliputi unsur dan senyawa. Selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan campuran yang meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi dapat kita katakan gabungan dari 2 zat tunggal atau lebih yang memiliki sifat zat asalnya dapat kita katakan campuran. Di antara contohnya adalah susu coklat ya, atau air susu atau santan. Kemudian ada udara, batuan, larutan gula, air kopi, kemudian paduan logam seperti perunggu yang merupakan campuran antara tembaga dan timah. Sedangkan kuningan merupakan campuran dari tembaga dan seng. Ini merupakan contoh dari campuran. Di antara karakteristik untuk campuran yaitu terdiri dari 2 zat tunggal atau lebih. Misalnya larutan gula merupakan campuran dari zat tunggal gula yang merupakan senyawa dan air juga yang merupakan senyawa. Kemudian terjadi melalui proses fisika ya. Jadi bisa melalui proses pengadukan atau pemanasan ya. Tidak memiliki perbandingan tetap. Tidak seperti pada senyawa yang memiliki perbandingan tetap. Kemudian dapat dipisahkan komponen campurannya secara fisika. Misalnya kita akan memisahkan larutan gula antara air dan gula bisa kita pisahkan dengan cara penguapan atau evaporasi yang akan meninggalkan gula. Ya, untuk campuran dapat dibedakan yaitu campuran homogen dan heterogen. Apa sih bedanya antara campuran homogen dan heterogen? Kita bisa pahami melalui gambar ini ya. Jadi di sini ada zat terlarut dan pelarut yang dicampurkan kemudian dilarutkan. Apa yang terjadi jika zat terlarut ini larut dalam air sehingga tercampur sempurna atau partikel zat terlarut ini tidak dapat terlihat atau tidak dapat dibedakan, maka kita sebut dengan campuran homogen. Berbeda dengan campuran heterogen. Jadi ketika kita larutkan antara zat terlarut dengan pelarutnya tidak terjadi pencampuran sempurna sehingga dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya, maka dapat kita katakan bahwa campuran itu adalah campuran heterogen. Ya, ini adalah hal yang mendasar perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Apa sih perbedaan lanjutnya? Kita akan coba bahas perbedaan antara campuran homogen dan heterogen.
Ya, ini adalah perbedaan antara campuran heterogen dan homogen. Yang pertama adalah untuk homogen partikel zat terlarut dan pelarut tidak bisa dibedakan, sedangkan pada campuran heterogen antara zat pelarut dan pelarutnya dapat dibedakan. Kemudian terlihat bening untuk homogen tidak terbentuk endapan sehingga dapat ditembus cahaya. Sedangkan pada campuran heterogen terdapat endapan atau tidak tembus cahaya. Kemudian ukuran zat terlarut kurang dari 1 nanometer untuk homogen, sedangkan untuk campuran heterogen ukuran zat terlarut lebih dari 1 nanometer. Ini berdasarkan ukuran zat terlarutnya. Contoh untuk homogen diantaranya ada larutan gula, larutan cuka, larutan alkohol. Misalnya ada tulisan alkohol 80% ya. Misalnya pada alat medis di sini cairan medis ya, biasanya alkohol 80%, kita tidak bisa membedakan mana air, mana alkohol dalam larutan tersebut. Ya, untuk heterogen berdasarkan ukurannya dapat dibedakan. Untuk ukuran zat terlarut antara 1 nanometer hingga 100 nanometer disebut dengan koloid. Di antara contohnya adalah awan, agar-agar, dan santan. Kemudian ukuran zat terlarut lebih dari 100 nanometer maka kita sebut dengan suspensi. Di antara contohnya adalah air kopi atau antara pasir dengan air ya, sehingga kita bisa dapat bedakan, dan ukuran zat terlarutnya lebih dari 100 nanometer. Ini adalah perbedaan antara campuran homogen dan heterogen, di mana heterogen ada koloid dan suspensi. Ya, demikian untuk penjelasan berkaitan dengan klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Ya, pada campuran homogen atau yang kita sebut dengan larutan telah kita singgung bahwa larutan terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Di mana untuk zat terlarut istilahnya adalah solut dan pelarut istilahnya adalah solvent. Di antara jenis untuk pelarut yang sering digunakan ada air, alkohol, dan kloroform. Pada larutan, antara zat pelarut dan pelarut tidak dapat dibedakan. Ini adalah sekedar contoh untuk larutan. Baik, untuk larutan berdasarkan tingkat keasamannya atau pH dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada larutan yang bersifat asam, basa, dan garam atau netral. Baik, kita akan coba membedakan untuk larutan asam, basa, dan garam sehingga kita perlu untuk memahami karakteristik masing-masing dari larutan asam, basa, dan garam. Di antara untuk karakteristik larutan asam, diantaranya pH kurang dari 7 dan bersifat masam atau berasa masam jika dicicipi, tapi untuk zat tertentu yang merupakan makanan atau minuman. Ya, kemudian dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Ini adalah contohnya lakmus biru yang dicelupkan ke larutan asam, berubah warnanya menjadi merah. Adapun untuk lakmus merah ketika dicelupkan dalam larutan asam tidak akan berubah. Menimbul korosi ya, misalnya jika besi dicelupkan pada larutan asam akan menimbulkan korosi atau karat. Di antara contohnya adalah air jeruk dan larutan cuka, dan contoh lainnya adalah larutan asam klorida atau HCl. Larutan basa, di antara karakteristiknya adalah pH lebih dari 7, rasanya agak pahit jika dicicipi. Dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Ini adalah lakmus merah yang dicelupkan dalam larutan basa berubah menjadi biru. Kemudian bersifat kaustik atau licin, di antara contohnya adalah air sabun, larutan soda kue ya, yang merupakan contoh dari larutan basa. Adapun untuk larutan netral atau garam di sini pH-nya sama dengan 7, tidak mengubah warna lakmus merah ataupun biru, sehingga jika lakmus merah ataupun lakmus biru dicelupkan pada larutan garam, warnanya tidak akan berubah. Dapat dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam plus air. Contohnya untuk larutan garam yang pH-nya sama dengan 7 itu adalah air mineral. Ini adalah salah satu dari contoh untuk larutan netral atau garam. Telah kita ketahui indikator buatan yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam atau basa, yaitu dengan kertas lakmus.
Adapun indikator alami yang dapat kita gunakan untuk mengetahui asam atau basa suatu zat dapat kita gunakan diantaranya adalah ekstrak bunga mawar, kemudian ada ekstrak kubis merah dan ekstrak bunga sepatu, dan diantara yang lainnya adalah ekstrak kunyit. Ya, ini adalah contoh indikator alami yang dapat kita gunakan untuk mengetahui sifat zat asam atau basa. Ini adalah hasil yang dapat dijadikan sebagai indikator, misalnya pada ekstrak bunga mawar ketika dia bersifat asam. Untuk zat yang diujikan maka akan menunjukkan warna merah cerah, sedangkan pada sifat basa akan menunjukkan warna hijau pada ekstrak kembang sepatu. Demikian juga pada ekstrak kubis merah ya, di sini ditunjukkan untuk ekstrak kubis merah pada larutan atau zat asam akan menunjukkan warna merah, basa lemah akan menunjukkan warna hijau, dan basa kuat akan menunjukkan warna kuning. Pada ekstrak bunga sepatu atau kembang sepatu pada keadaan asam ekstrak akan menunjukkan warna merah, sedangkan pada zat basa akan menunjukkan warna hijau. Dan pada ekstrak kunyit, pada zat asam ekstrak akan menunjukkan warna kuning cerah, sedangkan pada zat basa ekstrak kunyit akan menunjukkan warna jingga. Ini adalah indikator alami asam basa yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita untuk menguji apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Ya, mungkin sampai di sini berkaitan dengan pembahasan klasifikasi materi untuk bagian yang pertama yang telah kita bahas, di mana untuk subbab yang kita bahas meliputi klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dan klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya yang meliputi zat tunggal dan campuran. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak.